Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 16 September 2023. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya, Tanita Patesina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Masih tahapan upaya hukum, kuasa hukum termohon kaget sudah ada eksekusi TPU Kebun Cengke. Sesuai perintah eksekusi Mahkamah Agung tanggal 9 Maret 2023, dua gedung di kawasan tempat pemakaman umum TPU Kristen Kebun Cengkeh dieksekusi. Menanggapi hal itu, kuasa hukum termohon Sanjaya alias Kotea keberatan surat yang kami masukkan dalam keberatan itu keberatan bukan hanya kita keberatan dalam mencegah, tapi kita mengharapkan bahwa eksekusi itu pending sampai ada upaya berikutnya. Beberapa surat kita masukkan di pengadilan negeri, namun tidak didaftarkan. Kita tawari ada dua hal. Yang pertama, kalau ini mau dipaksakan untuk upaya eksekusi ini jalan, kita minta karena ini bangunan bersertifikat. Bangunan ini juga di area saya sendiri karena ini kuasa karena eksekusi tergugat. Lalu kami punya sertifikat. Ini sertifikat ini asli, semua sudah diuji, jadi sekalipun itu upaya kasasi kan lalu kita sudah sampaikan kepada ketua pengadilan bahwa kalaupun ini dipaksakan, kita harapkan Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Tribuners. Sidang kami di Ambon dan sore ini kita akan mengikuti rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam rangka pidato awal. Maluku Tengah sekaligus menutup rapat paripurna istimewa di saat ini. Lancar sampai selesai. Amin. Saudara Pejabat Bupati Maluku Tengah hadirin sidang yang terhormat. Untuk itu, ia memohon dukungan semua pihak agar bisa melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepadanya saat ini. Kakak taruh di ya jamar. Yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa pemerintah daerah adalah solusi dari berbagai persoalan yang ada. Bukan sebaliknya, pemerintah daerah adalah merupakan sumber permasalahannya. Untuk itu,
kita akan memperkuat reformasi birokrasi serta tata kelola pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, beretika, dan berbudaya yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan perekonomian daerah. Cuaca buruk, harga ikan melonjak di Pasar Mardika. Cuaca buruk yang melanda Maluku beberapa hari terakhir hingga adanya peringatan gelombang setinggi 4 meter yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Hal itu menyebabkan harga ikan melonjak drastis di Pasar Mardika, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Terpantau pada Sabtu 16 September 2023 sekitar pukul 18:30 waktu Indonesia Timur, di lokasi terlihat kondisi pasar ramai seperti biasanya. Nampak banyak penjual ikan menjejalkan dagangannya di tepi jalan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ikan lalosi kecil dijual per tumpuk seharga Rp10.000. Sementara untuk ikan kawalinya dijual per tumpuk Rp20.000 dan ikan momar dijual Rp20.000 per 4 ekor. Salah seorang pedagang ikan, Shirley, mengatakan harga ikan melonjak disebabkan tangkapan nelayan berkurang karena cuaca buruk. Dirinya mencontohkan ikan momar dibeli dari nelayan per loyak seharga Rp850.000 hingga Rp900.000. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Gubernur Maluku menyetir mobil listrik dari Kota Ambon ke Maluku Tengah. Gubernur Maluku Murad Ismail memimpin konvoi kendaraan listrik antar wilayah pada Sabtu 16 September 2023. Konvoi kendaraan listrik dengan tema Electric Vehicle Baronda Ambon ini digelar PT PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara dalam rangka menuju zero emisi tahun 2060. Murad Ismail nampak menyetir sendiri mobil listrik ditemani Ketua TP PKK Maluku, Widya Pratiwi. Titik awal konvoi dimulai dari Gong Perdamaian Kota Ambon hingga berakhir di Pantai Hunimualiang, Maluku Tengah. Murad menyetir mobil listrik dengan plat DE500VI. Selain mobil listrik, ada pula kendaraan listrik lainnya yang ikut serta, yaitu motor dan sepeda listrik. Usai touring, Murad Ismail berpesan kepada peserta touring agar pengalaman mengendarai kendaraan listrik bisa disalurkan ke lainnya, mulai dari manfaat dan keuntungan yang didapat jika menggunakan kendaraan listrik. Selain itu, Murad juga mengapresiasi PT PLN Unit Induk Wilayah Maluku Utara yang terus mendukung upaya pengurangan polusi udara dan perubahan iklim di Provinsi Maluku, terutama dalam penggunaan kendaraan ramah lingkungan dan memperkenalkan kendaraan listrik kepada masyarakat. Sementara itu, General Manager PT PLN Unit Induk Wilayah Maluku Utara, Awad Tuhulula, mengatakan touring kendaraan bermotor berbasis listrik ini juga dilakukan secara nasional dan juga wilayah Maluku Utara. Kegiatan ini sebagai rangkaian sosialisasi dalam mendukung program pemerintah menuju net zero emisi tahun 2060, serta memperkenalkan kendaraan listrik. Tuhulula mengharapkan dukungan pemerintah Provinsi Maluku dan juga stakeholder terkait sehingga penggunaan kendaraan listrik ini bisa berjalan aman dan lancar. Diketahui setelah tiba di Pantai Hunimualiang, PT PLN juga membagi-bagikan sejumlah door prize. Ada juga sumba serta pembagian 4 buah kendaraan listrik kepada pengelola Pantai Hunimualiang untuk pengembangan wisata.
semua itu untuk ramah lingkungan. Tapi harganya yang masih belum cocok sama orang masih mahal. Kan? Tapi kalau lama kelamaan mungkin bisa juga. Tapi kalau biasa kalau motor listrik gitu, itu biasanya buat proposal yang banyak kurang itu bagus. Tapi kalau di Ambon boleh juga, tapi agak mungkin perlu waktu untuk menyesuaikan dengan pemerintah. Siapa Pak? Tapi kita sahabat pemerintah daerah sangat mendukung dengan Besertanya serta semua Forkopimda di Provinsi Maluku maupun Kota Ambon luar biasa sehingga acara ini bisa terselenggara. Mudah-mudahan dengan dukungan dan kehadiran Bapak Gub beserta Ibu serta stakeholder lain, kendaraan listrik di Provinsi Maluku khususnya bisa berkembang sehingga program emisi sampai di 2035 dan 2060. Selamat datang Bapak Gubernur. Tribuners, kita beralih ke berita dari Maluku Tengah. Rakib Sahubawa buka Pamahanunusa Road Race Open Championship 2023. Penjabat Bupati Maluku Tengah, Rakib Sahubawa, membuka ajang balapan motor kelas 125 cc di Kota Masohi, Sabtu 16 September 2023. Balap motor bertajuk Pamahanunusa Road Race Open Championship 2023 yang bekerja sama dengan Kodim 1502 itu digelar dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun TNI ke-78. Pada kejuaraan kali ini diikuti oleh 96 peserta dengan jumlah starter sebanyak 246. Penjabat Bupati Maluku Tengah, Rakib Sahubawa, sangat mengapresiasi dan menyambut positif terselenggaranya kegiatan ini. Karena selain merupakan media penyaluran bakat dari para racer agar tidak melakukan balap liar yang melanggar hukum, kegiatan ini juga telah menjadi hiburan bagi masyarakat Masohi dan sekitarnya. Sahubawa mengimbau warga di kota tua itu ikut mendukung penuh kegiatan tersebut agar berlangsung aman dan lancar. Ia menambahkan melihat besarnya animo masyarakat yang ikut menonton kejuaraan itu, ia berharap event-event demikian terus berkesinambungan. Diinformasikan kegiatan itu akan berlangsung hingga Minggu 17 September 2023 besok. Agar kiranya kegiatan road race ini memberikan kesan dan pengalaman yang berharga kepada kita semua, baik peserta, panitia, dan masyarakat, bahwa kita harus selalu kompak bersatu dalam menyelenggarakan program-program atau kegiatan pembangunan demi mewujudkan kemajuan Maluku Tengah yang sejahtera, bermartabat, dan terdepan. Mengakhiri sambutan ini, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dandim 1502 Masohi beserta jajaran yang telah mensupport terlaksananya kegiatan ini. Saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada panitia pelaksana yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan dan mensukseskan kegiatan ini. 3, 2, 1. Markus ini siapa lagi? Semarak ulang tahun Alfamidi tahun 2023 terus berkontribusi bagi Kota Ambon.
Semarak ulang tahun Alfa Midi yang ke-16 berlangsung di Tribun Lapangan Merdeka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Sabtu 16 September 2023. Menggapai usia yang ke-16, Branch Manager Alfa Midi Cabang Ambon, Markus Nurdianto, berharap Alfa Midi dapat terus berkontribusi bagi Kota Ambon. Dikatakannya berbagai perlombaan dilangsungkan dengan menyasar anak-anak yang merupakan bagian utama dalam keluarga. Dengan kondisi itu, Alfa Midi melihat lomba mewarnai ini penting untuk dilakukan di Kota Ambon. Dia berharap selain Alfa Midi dapat terus berkontribusi membangun Kota Ambon, tetapi juga mendapat dukungan dan doa dari seluruh elemen masyarakat untuk perkembangan Alfa Midi. Adapun perlombaan yang digelar yakni lomba mewarnai, lomba fashion show anak, dan lomba menghias buah tumpeng. Lomba mewarnai diikuti sebanyak 260 peserta tingkat SD dan 210 peserta tingkat TK. Masih juara 3 pemberian piala. Terkait dengan semarak ulang tahun yang ke-16, di mana kita melakukan lomba mewarnai, fashion show anak, dan juga menghias tumpeng buah. Sasaran kita segmentasinya adalah keluarga, family. Dari situ kita melihat bahwa porsi anak-anak menjadi salah satu hal utama dari sebuah family. Dengan kondisi itu, kami melihat lomba mewarnai ini penting untuk kami lakukan di Ambon. Dari dasar itulah saya berharap di semarak ulang tahun Alfa Midi ke-16 ini di Ambon, kami sebagai perwakilan manajemen Alfa Midi di Ambon, besar harapannya kami bisa berkontribusi positif terkait dengan perkembangan Kota Ambon ataupun secara keseluruhan dari masyarakat. Tribuners, para seniman mural berlomba coret-coret dinding sekitar jembatan timbang UPPKB Paso. Sebanyak 9 perupa ikut lomba mural yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD kelas 2 Maluku di Paso, Baguala, Sabtu 16 September 2023. 9 perupa itu terbagi menjadi tim dan juga individual dan ditugaskan untuk coret-coret tembok di pelataran unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor UPPKB Paso. Tema yang diberikan untuk para perupa tak jauh-jauh dari transportasi, yakni Sustainable Transport. Ando Watimena, salah seorang bumber yang berasal dari Kudamati, menjelaskan tema kepada tribunambon.com. Meski hujan tak melunturkan semangat para perupa yang berasal dari berbagai daerah di Kota Ambon. Selain hadiah uang tunai yang disiapkan penyelenggara, niat besar untuk hidupkan mural di Kota Ambon jadi tujuan utama selanjutnya. Meski hanya disediakan cat semprot, mereka dengan siap membawa peralatan tempur pribadi seperti kuas dan juga cat tambahan. Selain itu, berbagai jenis kealiran gambar tertera dengan indah. Ando sendiri memilih realism sebagai metode yang ia terapkan untuk misi menghidupkan mural lewat event-event lomba yang ada. Kecintaannya untuk menggambar sudah ada sejak kecil. Itu menjadi modalnya untuk terus menghidupkan seni yang menjadikan dinding sebagai medium itu. Menutup sesi wawancara, dia berharap agar semua instansi senantiasa menggelar lomba mural yang bertujuan untuk pengembangan bakat. Sebagai informasi, lomba tersebut dimenangkan oleh Dito dengan judul karya Kendaraan Turun dari Kapal Menuju Tujuan dengan skor akhir 3.110 poin. Cerita Kita Project, event organizer yang jadi tempat belajar untuk anak muda kreatif di Kota Ambon. Keberhasilan event atau acara dengan berbagai skala, dari yang kecil hingga besar, tak luput dari jasa orang belakang. Ya, mereka ialah event organizer atau kerap dipanggil IO, adalah sekumpulan orang penyedia jasa profesional yang bertujuan untuk menjalankan sebuah acara hingga dengan keberhasilannya.
Di Kota Ambon sudah terdapat beberapa I.O. yang kerap dipercayai demi menjalankan sebuah acara. Sebut saja Cerita Kita Project yang sudah mulai bereksis sedari tahun 2018. Pantauan tribuambon.com di acara yang mereka managing di unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor UPPKB Paso, terlihat kecakapan para kru Cerita Kita yang terlihat sangat profesional. Acara milik Perhubungan Darat itu terbilang sangat sukses karena dipegang oleh Cerita Kita Project. Dalam hujan, para kru yang diisi oleh banyak anak muda ini terlihat sangat lancar. Semua kru sangat sigap demi terselenggaranya acara tersebut, mulai dari booth makanan, persiapan sound system, hingga dengan pernak-pernik acara tersebut sangat indah. Dengan umur yang sudah menginjak umur ke-5 tahun membantu orang dalam menjalankan jasa, Cerita Kita Project sudah pernah menangani berbagai event di Kota Ambon. Owner sekaligus Head of Project Cerita Kita, Wanda Suryadi mengatakan awalnya adalah I.O. yang dipercayai untuk menangani segala urusan lamaran hingga nanti berkembang sampai dengan memegang acara besar seperti di UPPKB itu. Meski perayaan di UPPKB terlihat meriah dan megah karena Cerita Kita, Wanda yang hangat disapa Cawan ini mengatakan bahwa pernah memegang sebuah acara yang lebih besar lagi. Dengan tim yang berisikan 22 kru, Cerita Kita bisa Anda percaya untuk jalani semua kegiatan nantinya. Karena sudah banyak melalang buana pada acara-acara di Kota Ambon. Cerita Kita sudah terbilang sudah mendapatkan banyak keuntungan dari jasa yang mereka tekuni. Setiap bulannya 12 weddingan sudah pasti dipegang oleh Cerita Kita Project. Sedangkan event hanya 1 kali per minggu. Selain itu, Cawan mengatakan bahwa Cerita Kita adalah ruang untuk belajar untuk anak-anak muda di Kota Ambon untuk urusan I.O. Dirinya sangat terbuka untuk teman-teman di Kota Ambon yang ingin mengembangkan bakat di I.O. Dalam harapannya, Cawan mengatakan bahwa dirinya sangat ingin bahwa pemerintah maupun instansi swasta bisa mempercayakan urusan acara kepada I.O. yang ada di Kota Ambon. Hal itu bertujuan agar para I.O. dan anak muda di dalamnya bisa terus berkembang seperti di kota-kota besar lainnya. Tak lupa juga dia berharap kepada semua penyedia jasa I.O. di Kota Ambon agar bisa terus bersama-sama berkembang untuk Kota Ambon. Sempat vakum beberapa bulan karena menikah dan lain-lain, terus baru jalan lagi sekitar awal 2000-an. Memang awalnya tuh langsung IO juga? Awalnya memang langsung di IO? Iya, kalau dari awal tuh memang di IO dulu, baru merambat ke dunia wedding. Proyek yang pertama Kak? Proyek pertama tuh proyek lamaran. Lamaran.